Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di metode numerik ya. Kali ini kita akan coba bahas tentang akar-akar persamaan gitu ya, dengan metode numerik. Jadi sebenarnya untuk mencari akar persamaan ini ya dan yang lain gitu ya, itu ada metode numerik, ada yang analitik gitu, analitis atau analitik. Nah, di akar persamaan ini memang ada banyak banyak metode, ada bisection, ada interpolasi, Newton-Raphson, ada secant, dan ada iterasi gitu ya. Tapi saat ini mungkin kita fokus ke sini, yaitu yang bisection ya. Nah, contoh misalkan ada persamaan kuadrat gitu ya. Ada, kalau persamaan kuadrat kan E kuadrat ya. Misalkan ada seperti ini. Maka untuk penyelesaian secara analitis Anda bisa menggunakan rumus ABC gitu ya, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A akar ya. Seperti itu bisa dilakukan ya. Nah, yang membedakan analitis dengan numerik itu apa sebenarnya? Yaitu perbedaan paling utamanya adalah bahwa kalau di analitis itu memang ya delta errornya itu zero gitu ya. Nah, numerik ini karena modelnya adalah kita mencoba memasukkan angka-angka, jadi dicoba-coba gitu ya, sehingga hasil akhirnya itu kemungkinan errornya ada gitu. Jadi tidak sama dengan tapi mendekati gitu ya, seperti itu. Contoh, ada persamaan kuadrat ya. Kalau menggunakan rumus ABC ya, X1 X2 langsung bisa dicari dengan seperti itu. Namun di dalam metode numerik itu pendekatannya untuk yang bisection ini, Anda coba menentukan nilai-nilai. Misalkan dicoba X1 dan X2 gitu ya. Di percobaan ini ya sesungguhnya adalah Anda mencari yang nilainya itu negatif dan positif gitu ketika dimasukkan di dalam fungsi. Ya. Sehingga nanti step berikutnya adalah Anda menambahkan gitu ya, menambah yang positif negatif tadi dibagi dua. Nah, nanti hasil bagi dua dari jumlah positif negatif tadi, X1 X2-nya, nanti dimasukkan ke fungsi baru hasilnya apa. Kalau hasilnya negatif gitu ya. Jadi dengan mencoba, jadi pertama kalau 0 itu kan di antara negatif positif gitu ya. Nah, sehingga ketika kalau yang X2 ini kan dengan analitis sudah langsung menjadi sama dengan 0 gitu kan. Di numerik ini kita coba memasukkan nilai X1 X2 di mana yang nilainya negatif dan positif. Nah, langkah berikutnya ya ini dengan memasukkan antara X1 dan X2, jadi separuhnya. Jadi X1 tambah X2 bagi 2. Kalau hasilnya negatif, maka negatif inilah sebagai pengganti sebelumnya ya. Gitu. Jadi mengganti yang sebelumnya ini. Kalau hasilnya positif setelah dimasukkan dalam fungsi, maka ini sebagai pengganti fungsi positif yang sebelumnya. Terus sampai akhirnya menghasilkan mendekati 0 seperti yang diharapkan. Gitu, seperti itu. Contoh misalkan gitu ya. Ada fungsi seperti ini. Y sama dengan E kuadrat min 3. Cari akar persamaan yang Y sama dengan 0 ya, antara 1 dan 2. Ya, kalau secara analitik ya tinggal E kuadrat sama dengan 3 pakai kalkulator gitu ya. Ya pasti segini. Itu pun masih titik-titik karena banyak banget gitu ya di belakang, angka di belakang itu gitu. Nah, di numerik ini Anda coba di antara 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Karena 1 itu nilainya negatif ya. 2 itu positif gitu. Coba aja kalau Anda masukkan angka 1 berarti min 2. Nah, Anda masukkan angka 2, 2 kuadrat ya min 3 itu sama dengan 1. Sehingga 0 itu di antara sini gitu ya, di antara yang ini 0 di sini gitu. Di antara min 2 dan 1 ada 0 di sini. Nah, sehingga untuk
kemudahan gitu ya, kemudahan di proses ini sebaiknya dibikin tabel gitu ya. Jadi bila Anda masukkan 1, fx-nya 2, ya, jadi 1 kuadrat dikurangi 3 itu 2. Kemudian 2, kalau 2 ya berarti 1. Nah, berikutnya kita coba 1 ditambah 2 bagi 2, yaitu 1,5. Ya, 1,5 kuadrat dikurangi 3 itu 2,25 kurangi 3. Ini hasilnya negatif. Nah, karena hasilnya negatif, maka ini menggantikan negatif yang di sini. Jadi yang ini sudah nggak dipakai. Ya, yang dipakai adalah sekarang ini dan 2, gitu, yang 2. Sehingga ya 1,5 tambah 2 dibagi 2. Ini 175 dikuadratkan kurangi 3, itu 3,0 nih. Dikurangi 3 menjadi ini positif. Sehingga positifnya kita menggunakan yang ini. Ya, jadi yang 2 ini kita remove, ya. 2 nggak dipakai lagi. Jadi untuk negatif menggunakan yang ini, positifnya menggunakan yang baru. Ditambahkan dibagi 2 menjadi ini, dikuadratkan dikurang 3, negatif. Nah, negatifnya pakai yang ini untuk negatif. Yang ini di remove gitu ya. Sehingga menjadi 1,65 ini yang negatif, 75 yang positif. Dibagi 2 lagi, dipangkatkan 2 dikurangi 3. Ini negatif. Nah, ini menjadi negatif yang berikutnya. Ditambah yang positif tadi masih menggunakan yang 175 ya. Dibagi 2 ini dipangkatkan 2 dikurang 3 ini negatif. Nah, ini menjadi yang di negatif yang dipakai. Ya, jadi negatifnya pakai yang ini. Positifnya masih pakai yang ini ya, yang 1,75 dibagi 2 dikuadratkan dikurang 3 ini. Nah, ini udah hasilnya 0,00 ya, 8. Nah, ini berarti hasilnya ini ya, jadi 1,734 ya, 1,734 375. Tapi ini juga masih baru 2 digit 0 di belakang koma ya. Yang sesungguhnya kalau menggunakan kalkulator tadi kan berapa? 1,73205 gitu ya. Ya, ini 1,734 ya, masih seperti itu. Nah, artinya metode ini bisa digunakan. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan seperti ada fungsi seperti ini? Ya, ada x pangkat 5 plus 2 x kuadrat gitu ya, x pangkat 5 gitu ya, plus 2 x pangkat 4 plus 3 x pangkat 3 plus 4 x kuadrat gitu ya, minus 3x min 1 sama dengan 0. Berapa nilai x? Nah, maka kalau kita gambarkan di Desmos gitu ya, fungsi itu, maka kelihatan ya. Jadi yang pembuat 0 fungsi itu di antara di kanannya min 2 sedikit, kemudian di antara min 1 dan 0, di antara 0 dan 1 gitu ya. Grafiknya adalah seperti ini ya. Jadi di antara min 2 dan kanan sedikit gitu ya, mungkin 1,5 gitu ya, atau 1,8 atau berapa, dicoba saja nanti dimasukkan nilai x di sini gitu ya, dimasukkan nilai x di sini berapa hasilnya gitu ya, misalkan min 2 dulu gitu ya, terus habis itu min 1,5 gitu. Kemudian di antara min 1 dan 0 juga di sini, min 1 dan 0. Kemudian di antara 0 dan 1, 0 dan 1 ini juga pembuat 0. Jadi ada 3x. Nah, silahkan nanti ini dipakai metode bisection untuk mencari x yang sesungguhnya berapa. Ya. Nah, kalau kita coba nanti bisa sebenarnya menggunakan AI gitu ya, AI di Google gitu ya, Anda ketikkan ini, maka langsung muncul berapa x1, x2, x3-nya. Tapi setidaknya adalah bahwa kita bisa mencari nilai akar persamaan ini untuk nilai x yang sama dengan 0 ini, ya x-nya akan ketemu berapa saja. Itu mudah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.